Hutan sebagai alat konservasi alam yang itu mampu untuk menahan runoff atau menahan aliran permukaan sudah tidak berfungsi lagi. Diberikan oleh negara. Di situ sudah dengan syarat-syarat AMDAL. Lengkap sebenarnya. Itu konyol, sangat-sangat konyol. Kemudian Menhutnya bilang itu kan kayu yang lapuk gitu yang hanyut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Pada kesempatan ini kami dari Forum Sinergi Muslim di tengah kondisi banyaknya musibah yang terjadi di masyarakat kita, khususnya saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat yang menjadi korban dari banjir bandang. Kami mengucapkan keprihatinan yang mendalam dan mudah-mudahan Allah segera angkat dan berikan pertolongan bagi para korban, yang dimudahkan segala upaya untuk meringankan penderitaan saudara kita semua, dan tentu kita semua juga terus untuk turut mendoakan dan membantu semampu kita agar penderitaan saudara kita bisa segera teratasi. Baik, sobat muslim semua, pada kesempatan ini edisi khusus ya dari Forum Sinergi Muslim akan membahas satu tema kaitannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera ya, yaitu kita ingin lihat bencana ini dari sisi apa yang menjadi penyebab, bukan hanya sekedar penyebab di hilirnya, tapi juga mungkin dari hulu kita coba ingin lihat. Nah, untuk itu kita akan berbincang bersama. Telah hadir di tengah-tengah kita, saya juga ditemani oleh Ustadz Suwardi untuk memandu acara ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Syukur. Ya, hadir narasumber dari Forum Sinergi Muslim secara full hari ini. Iya, semuanya hadir Alhamdulillah. Ada Ustadz Ray, apa kabar Ustadz Ray? Alhamdulillah. Ada Ustadz Imam, sehat Ustadz Imam, dan ada Ustadz Irfan. Ya, Ustadz Irfan. kita membincangkan tadi Ustaz, tema yang tentu sangat penting untuk kita pahami. Kenapa bencana seperti banjir bandang yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat itu terjadi, dan yang tampak terlihat di media itu kan miris sekali ya, kayu-kayu bergelondongan itu ya, terbawa oleh arus banjir, dan itu yang membuat semakin parah gitu ya akibat banjir ini. Iya, jadi memang boleh dibilang di ujung tahun ini Indonesia berduka dengan bencana. Itu yang banyak rakyat sampaikan ya. Kalau kita lihat kan Sumatera itu salah satu potensi sumber daya alam, hutan dan sebagainya yang cukup besar ya. Dan ini menjadi penting untuk kita coba ulas gitu dengan para narasumber. Bencana ini terjadi. Memang ada di kalangan kita bahwa masyarakat mengatakan namanya bencana itu kan sunatullah, itu artinya nggak bisa ditolak. Sudah takdir maksudnya. Tapi kan yang harus kita lihat adalah tentu ada wilayah kita sebagai manusia yang berkontribusi terhadapnya, dan ini kan menjadi gamblang gitu Ustaz. Iya, penting untuk dicari ya, karena begini, Indonesia kan dengan negeri mayoritas muslim, kemudian sudah lama menerapkan sebuah sistem namanya demokrasi. Ini barangkali sedikit orang yang berpikir ya, apa sih hubungan antara bencana alam terjadi dengan sistem demokrasi yang diterapkan? Seolah-olah kan nggak ada hubungannya gitu ya, seolah-olah nggak ada hubungan. Tapi faktanya mungkin nanti kita bisa kulik bersama narasumber. Apa kemudian keterkaitan ya demokrasi yang diterapkan dengan banjir bandang yang hari ini mengakibatkan sekian ribu ya, hampir 1.000 lebih ya kalau korban yang ada. Iya, memang sangat miris gitu. Ya memang menjadi perbincangan, ini kan bukan hanya masalah alam itu sendiri begitu ya. Tapi bagaimana mengelola, begitu mengelola itu yang tadi itu. Ada nggak campur tangan manusia di sini, dan adakah campur tangan pemerintah atau lembaga atau negara dalam hal ini sehingga berkontribusi tidak itu terjadi. Ya silakan Ustaz, dimulai dari para narasumber. Sudah siap kayaknya untuk menjelaskan. Nah, mungkin kita coba dengan Ustadz Imam. Nah, beliau kan punya
rekam jejak gitu ya di perkebunan gitu, yang bisa melihat bagaimana sebenarnya pengelolaan yang seharusnya oleh negara maupun kita sebagai rakyat terhadap kekayaan alam kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya juga turut menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak ya akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya, mudah-mudahan disebutkan, mudah-mudahan Allah segera mengangkat masalah dan dapat jalan keluar yang terbaik atas semuanya ini. Baik, saya ingin menyampaikan terkait hal yang mendasar ya atas rusaknya atau terjadinya banjir dan longsor itu karena rusaknya daerah aliran sungai di kawasan hulu ya. Jadi itu pasti karena ekosistem daerah hulu itu hutan itu mengalami kerusakan sehingga fungsi utama hutan sebagai alat konservasi alam yang itu mampu untuk menahan runoff atau menahan aliran permukaan sudah tidak berfungsi lagi, sehingga air itu dari atas langsung aja menuju ke bawah. Bahkan kalau kita lihat ini mungkin masyarakat kaget ya, dianggap bahwa negara ini aman-aman saja, tidak terjadi apa-apa. Tapi ternyata Allah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ternyata di dalam hutan itu terjadi suatu eksploitasi hutan atau katakanlah penebangan dan lain sebagainya, sehingga ditunjukkanlah itu bahkan sampai kayu-kayu gelondongan akarnya bukan cuman turun ya, bahkan sampai menuju masjid gitu. Kalau saya lihat itu Masya Allah, ngeri banget itu. Sehingga seakan-akan itu Allah untuk mengingatkan bahwa terjadi kerusakan yang luar biasa, menunjukkan kepada umat karena ditunjukkan ke dalam masjid itu barang kayu-kayu, lumpur dan lain sebagainya. Dan ini ternyata di dalam itu terjadi kelihatannya aman-aman saja, ternyata ada kerusakan alam yang demikian besar. Jadi saya melihat bahwa di sini ada perkara yang cukup mendasar bahwa alih fungsi ya. Saya melihat adanya deforestasi. Walaupun ada yang mengatakan bahwa itu hutan dialih fungsi menjadi perkebunan, toh sama-sama menghasilkan oksigen. Sawit juga kan di hutan dirubah menjadi sawit, sawit juga akan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sama-sama. Tapi tidak bisa kalau fungsi hutan itu betul-betul tidak bisa digantikan dengan perkebunan. Kalau kita ingin memperbaiki hutan itu melalui reboisasi namanya. Nah, ini perkebunan bukan reboisasi karena tajuknya itu homogen. Jadi dia tidak mampu menahan kondisi hujan yang mungkin memang di akhir ini memang ekstrim. Walaupun saya sangat tidak setuju kalau misalkan ada pihak yang mengatakan bahwa ini karena hujannya atau iklimnya yang ekstrim, sehingga tapi penyebab utamanya itu sebetulnya adalah karena rusaknya hutan yang dialihfungsikan dengan untuk kegunaan lain. Tapi gini, Ustaz Imam, beberapa mungkin tahun lalu itu kan memang ada dinamika sebuah statement gitu ya, mengatakan bahwa ya alih fungsi itu kan nggak apa-apa karena sama-sama pohon kan gitu, sama-sama pohon gitu kan, yang dari hutan ke perkebunan kan sama-sama pohon. Nah, apakah betul-betul perkebunan ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya bencana yang sekarang terjadi ini? Nah, kalau kita lihat kan bahwa perkebunan toh itu juga memberikan andil yang besar bagi negara, terutama untuk devisa dan sebagainya gitu. Iya. Jadi memang persoalan utama itu dari awalnya kalau kita ikutin dialog
sekitar tahun 90-an ya, bagaimana tentang alih fungsi dari hutan menjadi hutan tanaman industri, kemudian hutan yang misalkan sangat kecil kayunya menjadi areal penggunaan lain dan lain sebagainya. Itu sebetulnya memang sudah menjadi diskusi lama ya, dan upaya untuk melakukan rehabilitasi hutan itu memang sudah dilakukan waktu itu. Tapi memang karena desakan ekonomi yang membuat itu, dulu ada istilahnya pengembangan komoditas primadona. Dulu ada sawit, ada karet, kakao, kelapa hibrida dan lain sebagainya. Itu merupakan program waktu itu. Makanya banyak hutan-hutan yang menjadi dialih fungsikan menjadi perkebunan. Memang dalam pendirian perkebunan atau katakanlah meminta izin perkebunan ada termasuk AMDAL atau studi lingkungan untuk bagaimana dampak kalau misalkan lahan itu dibuka. Semua proyek melakukan itu, tapi nampaknya itu semakin tahun ya, dengan tahun itu AMDAL yang dilakukan studi itu bisa saja karena waktu itu mungkin masih sedikit jumlahnya, kemudian tidak luas, nggak begitu berpengaruh. Yeah. Jadi kalau menurut saya disinilah kajian AMDAL yang dilakukan pada saat itu yang merupakan salah satu kelengkapan izin untuk pendirian perkebunan, itu mungkin yang perlu lebih dikritisi gitu. Ya, Ustaz, ini kan berarti tadi ada alih fungsi hutan ya menjadi perkebunan atau deforestasi tadi. Yeah. Kemudian ada kewajiban membuat AMDAL Yeah. sebelum sebuah perusahaan membuat perkebunan. Nah, pertanyaan yang mungkin ya kaitannya dengan ini kan peran negara ya di dalam memberikan izin sebuah perusahaan untuk misalnya membangun sebuah perkebunan, mengalih fungsikan dari hutan kepada perkebunan misalnya sawit ya, itu kan harus ada izin dari negara, termasuk AMDAL tadi. Ada persoalan yang lebih mendasar yang bisa dilihat. Kenapa kemudian izin itu bisa keluar dan akibatnya kita rasakan kalau kita lihat seperti sekarang. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sama ingin menyampaikan duka kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara saya di sana. Kebetulan saya juga ada keluarga di Sibolga. Mudah-mudahan yang meninggal Allah berikan pahala sahih. Amin. Yang sedang hari ini recovery Allah berikan kesabaran, kemudahan. Baik, ingin coba menyikapi pertanyaan tadi. Ada 600 lebih yang mendapatkan izin Perusahaan. Ini terjadi hampir 10 tahun terakhir. Dari 2014 sampai 2025. Dengan berbagai macam jumlah konsesi diberikan oleh negara. Di situ sudah dengan syarat-syarat AMDAL. Lengkap semua. Artinya persyaratannya sudah. Tadi disinggung oleh Ustaz Imam, itu ada deforestasi. Jadi deforestasi itu menghilangkan hutan, diganti dengan yang lain. Tadi ada tentang sawit. Sawit itu karakternya run off. Jadi dia si air itu langsung lolos. Nggak disimpan dulu. Nggak disimpan. Ya? Jadi sama-sama pohon seperti perkataan RI1 itu juga pohon sama gitu. Tapi karakternya berbeda. Tujuannya memang menghasilkan oksigen sama. Cuma sisi tadi karakter daripada pohon ini terkait dengan akar tunggang dan akar serabut yang dimiliki oleh sawit itu bukan itu. Kalau harus yang berakar serabut sehingga dia akan menahan air. Jadi butuh pohon-pohon yang tadi besar yang bukan seperti itu dulu yang kedua. Jadi kalau melihat tadi aturan itu yang saya dapat info, yang saya baca juga itu sudah terpenuhi gitu. Cuma ini artinya ada alih fungsi yang salah. Alih fungsi yang salah bahasa hari ini pengamat ada kesalahan manusia. Karena kalau bicara tentang pohon-pohon besar itu lama feedbacknya, kembali uangnya. Kemarin tuh ada video menarik yang kita lihat di medsos itu, ada kayu yang luas, yang lebarnya 1,7 meter. Diameter 1,7. Mungkin selebar meja ini lebih mungkin.
Itu harganya luar biasa, Ustaz. Nah, tapi itu nunggu kapan? Iya. Nah, itu kalau 20. sawit ini itu jadi langsung jadi duit. Jadi duit. Kita tahu ini yang pegang sawit ini hari ini aneh, sawit banyak di sana, alih fungsinya, tapi kita beli sawit juga produk apa olahan itu mahal kita dapatkan. Jadi melihat tadi sebenarnya saya melihatnya tadi dari sisi deforestasi, alih fungsi lahan, jangan disalahkan ke siklon Manyar itu, tropis itu bukan. Itu iya, itu takdir dari Allah, sikap kita sabar. Tapi dari sisi yang kedua ada amalan syariat. Yang tadi adalah amalan keimanan kita bersabar. Amalan syariat itu kita melihat siapa yang mengeluarkan izin. Kenapa bisa terjadi ini yang masif itu kerusakan dan seterusnya. Ini bagian siapa? Orang ini, bagian manusia yang mengeluarkan sesuatu yang akan dampaknya kepada semua orang. Apalagi katanya informasi kemarin itu recovery-nya itu hampir 6,7 triliun. Padahal penghasilan dari sana kurang dari situ. Gitu. Jadi artinya nombok juga nih negeri. Karena tadi kesalahan dalam memberikan sesuatu. Artinya kan izin lengkap ya, tapi kan penggundulan hutan walaupun dengan izin tadi tidak melihat ini air itu kan begitu dia penuh banyak ya meluap lah, kemudian jadi banjir gitu ya. Jadi kan dia kan nggak memperhatikan ada izin atau nggak ada izin ya. Saya tambahkan, saya lupa. Izin lengkap itu yang legal. Yang legal, ada yang ilegal. Yang ilegal itu yang tidak punya izin. Ya. Dan diganti dengan apa namanya pohon lain. Artinya kalau kayak begini berarti kan ini memang sebuah aktivitas yang dilegalkan oleh yang memberikan izinnya. Mungkin kan otorita berarti kan negara. Berarti kalau kita tuntut negara sama yang mempunyai lahan bagaimana? Apakah memang ini menjadi kewajiban itu gitu? Iya, ada usulan untuk class action. Digugat negara terkait dengan tanda kutip kecerobohan ini sehingga memunculkan greedy, sikap serakah tadi yang tidak pernah selesai. Mungkin yang pemilik, saya yakin bukan hanya mungkin, pasti dia 600 punya konsesi itu dia tidur di rumah. Ya dia tinggal mengambil jatah dia. Yang dimana itu dipastikan tadi dihubungkan dengan sistem demokrasi, itu ada hubungan terkait dengan eleksi, terkait dengan pemilihan, terkait dengan suksesi. Dia minta hari ini upah yang dia sudah berikan. Jadi artinya dari sini tuh kita bisa melihat yang kalau bahasa kita, ntar mungkin teman-teman akan melihat dari insight Islam itu seperti apa. Ini yang legal tuh boleh, yang ilegal dikejar-kejar. Yang ilegal tuh yang tidak punya amdal, yang semau dia, yang jumlahnya mungkin tidak seberapa, bisa masyarakat setempat. Dan misalnya bisa cuma sedikit sebenarnya ya. Justru persoalan kita kan yang legal. Betul. Kalau yang ilegal itu tadi jumlahnya kan nggak signifikan lah ya. Tapi justru yang legal ini, ketika dia dapat konsesi untuk mengelola hutan, ya, mengolah hutan atau mengalihkan hutan dari hutan alami kepada perkebunan itu ya, itu kan nanti dapat izin dari penguasa atau dari negara. Nah, kenapa dia dapat izin padahal jumlahnya mungkin sudah melewati ya dari jumlah yang seharusnya gitu ya. Nah itu tadi kan menarik ya, menjadi imbal balik dari mungkin atau kompensasi dari dukungan dia misalnya ketika pemilu misalnya gitu ya. Nah ini kan sudah berlangsung sekian lama ya, bahkan mungkin dari sebelum reformasi pun sudah terjadi ya, tapi mungkin itu tidak semasif sekarang gitu kan, sehingga akibatnya belum dirasakan. Nah pertanyaannya adalah ketika ada sebuah atau sekian banyak perusahaan mendapatkan hak istimewa oleh negara untuk mengolah hutan menjadi perkebunan gitu ya. Kemudian sekarang masyarakat menerima akibatnya berupa bencana. Ini apa yang kemudian mestinya masyarakat sadari dan apa yang bisa kita lakukan gitu ya menghadapi negara yang seperti ini sekarang misalnya. Iya, jadi masyarakat itu Ustaz ya, saya melihat itu selalu jadi korban dimanapun. Dalam sistem hari ini, suka tidak suka, seperti itu faktanya. Sekarang yang terlibat dari 600 itu, ya kalau nggak salah 20%-nya itu yang ada hari ini eksis jadi pengatur, jadi eksekutor, jadi penguasa hari ini. Baik di level yang RI1 sampai ke bawah itu dia memiliki konsesi itu. Bukan rahasia umum, memang sudah seperti itu. Artinya yang legal itu hari ini yang ada di posisi nyaman, dia baik sebagai penguasa atau eksekutif, bisa juga dia di dewan dan seterusnya. Artinya apa? Dia sudah ada di situ. Kemudian sekali lagi ini inherent ya, ini yang paling penting. Ini inherent terkait dengan aturan yang ada. Sistem demokrasi itu membolehkan apapun.
menguasai apapun, memiliki apapun. Sehingga apa namanya, yang tidak punya apa-apa tuh rakyat yang hari ini kebanyakan itu sudah mengaksesnya terbatas, dia pun memiliki itu memang tidak punya dana dan seterusnya. Saya pikir di sisi itu. Iya, tadi gini, kalau kita melihat bahwa ternyata kasus yang terjadi di Sumatera ini kelihatannya kalau dari sisi manusia itu ada sistem yang memang salah dalam menerapkan pengelolaan sumber daya itu kan begitu. Nah ini Kak Ustadz Irfan nih, kalau tadi ada konsesi jumlahnya jutaan itu dilegalkan, yang membuat bencana itu terjadi faktor dari sisi manusianya. Berarti kan ada yang salah dari sisi penyelenggaraan sistem yang ada. Nah ini apakah bisa diperbaiki dan bagaimana kita memperbaiki ini itu karena apa? Kalau tadi kita tangkap dari pembicaraan tadi, ternyata yang masif itu justru yang legal kan begitu. Yang ilegal dalam tanda kutip rakyat biasa itu nggak banyak gitu. Gimana? Yang legal yang ugal-ugalan. Betul, legal dan ugal-ugalan itu. Ya, pertama memang kita sampaikan duka yang mendalam ya, karena bencana ini mungkin sudah tembus 1.000 yang meninggal, karena angka terakhir kan lebih dari 900. Itu yang diketahui, yang tidak diketahui kan banyak. Tapi pemerintah hari ini ingin mengecilkan bencana itu sehingga tidak dijadikan sebagai bencana nasional. Karena kalau dijadikan bencana nasional, maka semuanya akan kebuka. Nah, itu yang pertama. Jadi duka yang mendalam bagi korban dan sekaligus marah, betul-betul marah kepada pemerintah yang sangat tidak empati kepada bencana ini. Bahkan tadi saya sebut mengecilkan. Coba lihat itu statement-statement dari para menteri. Ketua BNPB malah ini kan bencana ramainya hanya di sosmed saja. Itu konyol, sangat-sangat konyol. Kemudian Menhutnya bilang itu kan kayu yang lapuk gitu yang hanyutan. Jadi ini luar biasa. Kita marah betul dengan penguasa hari ini yang tidak empati dan sekaligus menerapkan satu sistem yang tadi disebut-sebut yang tidak kompatibel dengan alam Indonesia. Jadi kalau kita tengok ya, alam ini kan sudah didesain luar biasa oleh Sang Pencipta Allah SWT. Alam ini tidak seragam, variatif. Ada hutan, ada dataran, ada gunung, ada lembah, ada perkebunan, ada hamparan. Nah, desain dari Sang Pencipta itu ada maksudnya gitu. Jadi mana yang dipakai hunian, mana yang dipakai untuk pertanian, perkebunan, dan mana yang harus diposisikan sebagai hutan yang nggak boleh diganggu. Nah, kalau kemudian pengelolaan alam semesta ini tidak sesuai dengan desain Sang Pencipta, akhirnya rusak hari ini. Bukan hanya di Indonesia kan gitu loh, berita banjir, berita bencana itu udah di semua negara. Dan bahkan korbannya sekarang masif, banyak sekali kan. Korban manusia, korban bangunan, korban kerugian yang sangat luar biasa. Jadi misalkan badai-badai dan lain sebagainya itu, maka kita sangat yakin itu bukan desain dari Sang Maha Pencipta. Itu karena sudah dirusak. Siapa yang merusak? Ya kita manusia kan gitu. Hutannya dibabat, kemudian gunungnya digunduli, diambil tambang-tambang dan lain sebagainya. Nah, jadi kita kembali ya, kalau desainnya itu sesuai dengan yang diturunkan oleh Sang Pencipta, maka kita ini sebagai, Allah sebutkan sebagai khalifatul fil ard, sebagai pengelola alam semesta ini. Jadi harusnya kita itu juga menata atau memanfaatkan dalam tanda petik alam semesta ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau hari ini tidak. Hari ini tadi disebut dengan keserakahan. Maka kemudian membabi buta itu, hutan digunduli, dikebunin sawit semua dan lain seterusnya. Kalau dikonversi kepada kebutuhan manusia, harusnya bisa selektif. Kita butuh kayu. Kayu bukan hanya kayu ranting.
batang yang gelondongan besar pun. Tapi tidak semasif yang harus menggunduli hutan hari ini kan gitu. Kita juga butuh kebun untuk bikin sawit misalkan. Tapi juga tidak semasif dengan kondisi hari ini. Kemudian kita butuh daratan untuk tinggal, untuk bangun gedung. Tapi juga tidak harus memagari laut kan gitu. Nah, jadi dengan ulah-ulah manusia tadi itu akhirnya alam ini dalam tanda petik berubah dengan kerakusan yang dilakukan oleh manusia. Maka timbul banjir, longsor, gempa, dan lain sebagainya, angin ribut. Itu kan sebenarnya alam lagi dalam tanda petik itu bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi yang tadi saya sebut alam hari ini tidak dikelola, tidak kompatibel dengan pengelolaan manusia. Karena hari ini yang diterapkan di Indonesia dan hampir di seluruh negeri di dunia ini adalah demokrasi kapitalis. Nah, demokrasi kapitalis itu tidak bersumber dari aturan-aturan dari Sang Pencipta Allah SWT. Aturan dari Sang Pencipta Allah SWT itu diturunkan melalui wahyu, diterima oleh Kanjeng Nabi Rasulullah SAW Muhammad. Nah, jadi ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi. Nah, aturan yang diberlakukan dalam sistem demokrasi kapitalis, aturan yang dikreasikan sendiri oleh manusia berdasarkan pikiran yang sangat terbatas. Apalagi ditambah dengan kerakusan dan keserakahan. Akibatnya alam dieksploitasi. Jadi contoh misalkan, berapa orang terkaya di dunia hari ini, kan dia nggak butuh triliunan sebenarnya untuk hidupnya kan gitu. Untuk makan nggak butuh sampai sebesar itu. Untuk bangunan yang dia bangun, villa yang paling mewah sekalipun, itu kan nggak tembus 1 triliun gitu loh. Tapi banyak manusia yang kemudian kekayaannya triliunan dan dia nggak pergunakan itu. Jadi sebenarnya kebutuhan manusia itu terukur. Kalau alam ini dikelola dengan baik, ditata dengan baik, sesuai dengan aturan yang sudah baik juga dari Allah yang Maha Baik, insya Allah akan juga ketemu kebaikan-kebaikan. Ya, Ustaz. Demokrasi tadi kan menjadi yang dari bencana yang terjadi, Ustaz. Barangkali ada sobat muslim yang belum nyambung ya. Demokrasi itu kan pemilihan pemimpin oleh rakyat langsung pada pemimpin, calon pemimpinnya gitu. Ini hubungannya di mana gitu ya? Kok bisa demokrasi menjadi penyebab dari banyak bencana? Ya, kalau pemilihan pemimpin itu kan sebenarnya sebuah mekanisme atau sebuah cara uslub ya, untuk memilih pemimpin. Tetapi yang paling penting adalah pemimpin itu akan menerapkan aturan apa. Jadi kalau kemudian hanya sekedar mengangkat pemimpin, tidak nanti dilekatkan kepada aturan apa yang akan dijalankannya, nah itu yang sekarang dilakukan oleh sistem demokrasi kapitalis. Jadi dalam sistem demokrasi kapitalis yang dipentingkan adalah bagaimana cara untuk mengangkat pemimpin. Terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh pemimpin, itu sudah tercantum, sudah satu paket dari calon pemimpin itu kan mereka selalu kampanye ya. Figur A misalkan mengkampanyekan program yang akan dia jalankan. Nah, artinya apa yang akan dia jalankan, apa yang akan diterapkan saat dia memimpin itu ya berdasarkan kreasi yang bersangkutan. Dan juga undang-undang yang ada kan. Dan undang-undang yang ada, karena undang-undang itu kan akhirnya kemudian diciptakan oleh pemimpin yang dipilih. Termasuk tadi disebut misalkan undang-undangnya kan yang mensahkan kan parlemen misalkan, atau wakil rakyat kalau di Indonesia DPR misalkan. Nah, DPR itu kan juga yang dipilih, yang diangkat oleh rakyat, dan mereka kemudian menetapkan undang-undang hasil kolaborasi, hasil kesepakatan dengan presiden kalau di Indonesia. Jadi kesepakatan presiden dan anggota dewan itu kemudian menetapkan sebuah undang-undang. Nah, artinya
undang-undang itu kan hasil kreasi mereka, para pemimpin itu. Nah, cilakanya kita ini, rakyat ini nggak sampai detail, nggak sampai aware, nggak sampai peduli dengan apa yang mereka akan terapkan itu. Kita hanya terbuai dengan janji-janji manis saat kampanye kan gitu loh. Jadi contoh misalkan kita rakyat nggak pernah tahu yang tadi disebut konsesi-konsesi kepada perusahaan-perusahaan tambang, kepada perusahaan perkebunan, perhutanan dan lain sebagainya. Jadi rakyat hanya tahunya ada makan siang gratis misalkan kan gitu loh. Rakyat tahunya saat pemilu coblosan ada uang yang beredar gitu loh, kan gitu loh, ada amplop dan lain sebagainya. Tapi ada yang menarik tadi sebenarnya. Pertama tadi yang dengan Ustadz Irfan tadi bahwa kebutuhan manusia itu sebenarnya kan terbatas gitu ya. Kebutuhan artinya manusia itu memanfaatkan alam itu pasti ada batasannya gitu. Tapi saat ini yang terjadi salah satunya itu kan karena ketidakterbatasan dan kerakusan. Nah, ke Ustadz Rey, pada saat kita memanfaatkan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu untuk kepentingan kita dan itu dibolehkan menurut sistem yang ada, walaupun akhirnya terjadi bencana kan, satu. Yang kedua, kita sebenarnya juga diminta untuk memanfaatkan secukupnya karena kebutuhan manusia kan terbatas juga. Nah, sebenarnya ada apa yang salah ini? Apakah sistemnya atau manusianya sih? Gitu. Loh, sistem apa yang bisa kita lakukan sehingga kita hanya merasa cukup, dan bagaimana mengatur supaya yang diciptakan itu ya selain cukup untuk kebutuhan juga untuk kelestarian. Ini kan yang menjadi penting tadi, bahwa saat ini pada saat terjadi bencana, kalau itu ada faktor manusia kan legal. Ya, kalau legal kan ya boleh aja. Maka dikembalikanlah kepada Tuhan, kepada Allah gitu kan ya, dalam tanda kutip. Ya berarti kan memang Tuhan sedang memberikan ujian itu. Ya, baik. Sebenarnya kalau kita mau mengambil aturan dari agama kita, dari akidah kita, persoalan ini dipastikan tidak terjadi. Mungkin yang terjadi itu bencana, iya. Jadi wilayah memang ketetapan saja. Akibat manusia yang merusak itu insya Allah tidak pernah terjadi. Jadi artinya kalau pertanyaan tadi seperti itu, dua persoalannya. Sistemnya, orangnya. Tadi contoh misalnya kalau kita coba mereverse, Islam itu kan membagi ada kepemilikan itu. Tadi kalau kita ambillah contoh hutan yang rusak, dialihfungsikan, ada kan kepemilikan hutan. Hutan itu punya siapa? Itu kan akhirnya kan menjadi jelas. Dalam Islam itu hutan itu kepemilikan umum. Milik umum dikelola oleh negara, dikembalikan kepada kita sebagai pemilik hutan itu. Jadi kita bisa mengakses, termasuk tadi bisa memanfaatkan, mengambil, memotong, tapi dengan ukuran-ukuran yang memang sudah ditentukan oleh negara. Artinya nggak seperti tadi, hari ini itu kapitalis itu di kepalanya duit. Demokrasi kapitalis itu di kepalanya duit. Udah ngasih duit banyak nih pada cukong-cukong ini memberikan sesuatu yang besar kepada yang berkuasa hari ini, dia tidak lagi alam itu semua dihabisi semua. Karena di kepalanya itu harus kembali uang, kembali untung, dan kembali modal dan untung-untung yang paling besar. Naf'iyah, kalau bahasa di kita tuh naf'iyah, kemanfaatan tuh dia akan ambil sebanyak-banyaknya. Muncullah tadi yang saya katakan greedy itu, kerakusan, keserakahan. Jadi sekali lagi kalau tadi dari kacamata akidah kita tentang hutan saja berarti kan bisa dikelola. Kenapa? Negara yang turun langsung. Kalau negara akan dia merasa belum cukup untuk mengelolanya, misalnya ada investasi, perusahaan itu bisa, dan investasi itu dia sebagai pekerja, dia pengelola saja. Jadi ada bagian-bagian yang tidak dieksploitir semua, ini dipakai. Karena buat utuh sawit, dipanggil, dipekerjakan oleh negara atau syirkah dan seterusnya. Artinya bukan semuanya diberikan semua. Jadi negara itu hanya dapat bagian kecil berupa pajak dan seterusnya. Itu yang kita lihat hari ini. Ini yang terjadi, kerusakan itu terus tidak pernah selesai. Saya pikir saya singkat itu. Ustadz Imam ya, tadi ada AMDAL disinggung Ustadz. Itu kalau dalam Islam mau membangun perkebunan, entah sawit, entah kakao, entah kopi gitu ya, itu juga harus ada AMDAL ya, Atau bagaimana kemudian mekanismenya kalau misalnya dari sebuah
kawasan hutan yang sedemikian padat begitu, sedemikian luas ya, kemudian ingin jadikan perkebunan, itu dalam Islam bagaimana? Seharusnya mekanisme perizinannya gitu. Ya, jadi saya kira memang saya mau lanjutkan yang tadi saya sampaikan bahwa tahun 90-an itu sudah termasuk para aktivis juga diskusi ya. Sebetulnya siapa yang paling berhak untuk mengatur pemanfaatan hutan? Nah, ini perkara yang mendasar ini, karena bab kepemilikan ini adalah ada 3 jenis: kepemilikan menurut Islam, kepemilikan menurut kapitalis, kepemilikan menurut sosialis. Nah, ini mestinya harus dikelirkan dulu. Mestinya kalau mau diskusi adalah di sini para aktivis intelektual cendekiawan itu seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti diserahkan kepada manusia untuk mengatur tadi, misalkan bagaimana mengatur kondisi hutan, kan dibagi, ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada hutan tanaman industri, ada hutan yang tidak termanfaatkan. Nah, mereka bikin aturan-aturan, ketemulah hutan yang harus direhabilitasi atau hutan yang akan bisa digunakan untuk penggunaan lain. Nah, ini bisa dibuat ini semua. Oh, yang misalkan produksi aja bagus itu bisa turun nanti sampai ketemu areal penggunaan lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perkara yang harus didiskusikan secara detail oleh para intelektual, para semuanya lah, para pihak itu adalah siapa sebetulnya yang paling berhak untuk mengatur pengelolaan hutan ini. Jadi kalau kita ketahui bahwa berdasarkan Islam, al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil kala'i wal ma'i wan nari. Jadi kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal atau 3 perkara, yaitu padang rumput, air dan api, atau padang penggembalaan. Dan kalau kita telusuri lebih lanjut, hutan itu termasuk padang rumput atau padang penggembalaan dari. Jadi harta itu merupakan harta milik umum yang betul-betul tadi sudah sampaikan, yang itu betul-betul kalau toh dimanfaatkan benar-benar untuk kepentingan dikelola oleh negara, yang sebesarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi mungkin di sini permasalahan utama itu. Nah, apakah ini kalau misalkan dalam sistem Islam nanti akan ya tetap akan dikelola mana yang tidak memberikan dampak yang baik, tapi perusahaan yang mengelola itu adalah kayak BUMN-nya negara lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu pasti diatur sedemikian rupa sehingga kalau toh terjadi apapun itu bertanggung jawab. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi betul-betul kalau ada dampak sedikit pun atas apa yang dilakukan oleh negara, kalau dalam Islam itu akan ditanggung, karena negara itu akan memenuhi apa? Kalau sekarang coba bayangin, sudah demikian itu nggak jelas siapa yang salah coba. Coba ini siapa? Jangan ngaku dong. Kalau saya bayangkan kalau sistem ini benar, ini udah terjadi, udah semuanya siapa dari kajian apapun akibatnya itu akibat banjir dan longsor ini akibat kerusakan di daerah hulu. Daerah aliran sungai hulu itu rusak hutan. Panggil aja semua yang ada di situ, misalkan bertanggung jawab lah semuanya. Kalau tadi diomong mau digugat itu, baru beres kan? Itunya ini kan kayak semuanya udah bencana kayak seperti ini merasa semua tidak bersalah. Kenapa? Karena semuanya izinnya itu sah. Izin yang ditetapkan sah. Nah, ini perkaranya kalau menurut saya. Jadi saya menilai bahwa sistem ini membuktikan kembali lagi bahwa dengan sistem yang ada ini tidak mampu bertanggung jawab atas atau katakanlah untuk menjamin sustainable atau kelestarian alam. Dengan itu tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kalau saya lihat gitu ya. Jadi kalau lihat dari perbincangan kita tadi ya, Syukur ya, kelihatannya kan mengerucut bahwa ternyata bencana yang terjadi itu tidak lepas dari sebuah pengelolaan yang salah, begitu ya, pengelolaan yang salah. Nah, saya mungkin ke Ustadz Irfan ya, ini pengelolaannya salah ini. Lalu apa ada yang benar cara ngelolanya? Kan kalau mau ya udah kita bikin undang-undang aja, dikelola dengan yang benar.
apakah seperti itu? Bahkan kalau Menteri Kehutanan kan munculnya dengan apa? Momentum untuk membenahi. Nah, apakah membenahinya itu juga akan balik lagi gitu? Momentum tapi makan korban. Iya, Bu. Kesadaran seperti itu bagus sebenarnya, tapi jangan sampai hanya kesadaran semu, tapi kesadarannya hakiki, bahwa harus membuat undang-undang yang baik, yang kompatibel antara alam dengan manusianya. Jadi kalau membuat undang-undang yang baik tapi sumber undang-undang itu dari manusia, maka dia pasti tidak kompatibel dengan alam. Kita kembalikan saja, alam dan manusia itu kan diciptakan oleh Allah SWT. Nah, Allah itu juga sudah menciptakan aturan dan undang-undangnya yang pasti kompatibel dengan alam dan manusia, karena itu semua ciptaan Allah SWT. Maka kesadaran tadi itu harusnya kembali ke jati dirinya, bahwa dia manusia, pemerintah, rezim hari ini itu juga makhluk ciptaan Allah SWT. Alam ini juga makhluk ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan makhluk dan sekaligus aturannya. Jadi ini harusnya menjadi momentum kesadaran untuk kembali kepada aturan, atau sebutlah undang-undang juga, yang berasal dari Allah SWT. Karena dari situ itu akan diturunkan dalam bentuk amal praktis mengelola alam ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi satu contoh aja nih. Harusnya pemerintah itu juga tidak membolehkan rakyat tinggal di daerah rawan bencana. Pemerintah hari ini membiarkan itu rakyatnya bangun rumah di bantaran sungai, rakyatnya bangun rumah di lereng gunung yang rawan longsor, rakyatnya bangun rumah di gunung yang meletus. Itu harusnya nggak boleh. Kenapa? Aturan Islam mendesain penduduk bumi itu harus tinggal di daerah-daerah yang memang aman, layak untuk dihuni, kan itu. Nah, termasuk tadi mana yang harusnya jadi hutan lindung, kan gitu loh. Mana yang harus jadi hutan produksi yang bisa diproduksi kayunya, itu juga jelas dalam Islam itu. Termasuk kebun-kebun tadi kan. Termasuk tadi disebut alma, air. Mana sumber air yang tidak boleh dieksploitasi, disedot terus misalkan, harus secara naturalnya aja, kan gitu loh. Nah, itu semuanya sudah ada lengkap dalam Islam. Jadi kalau tadi disebut momentum kembali membuat undang-undang yang baik, harusnya momentum kembali kepada undang-undang ciptaan Allah SWT, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ustaz Syukur, jadi dari perbincangan kita ini kan sekarang menyurut ya, jadi kelihatannya ya bahwa bencana ini tak lepas dari tangan-tangan manusia gitu. Selain itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada tangan-tangan yang ikut berandil di sana, dan tangan-tangan ini terlindungi dan terlegalisasi. Nah, gimana nih, Ustaz? Ya itu makanya penting tadi momentum ya. Momentum atau ini menjadi peristiwa yang kesekian kalinya harusnya membuat para pemimpin terutama di negeri ini itu sadar gitu loh, bahwa apa yang selama ini mereka terapkan, mereka jalan itu salah. Ya, buktinya apa? Yaitu menjadikan banyak korban di masyarakat. Harusnya mereka sadar bahwa harus kembali kepada Islam tadi disampaikan. Jadi pertanyaannya kapan sadarnya? Betul. Dan apakah kita masih menunggu momentum pemerintah untuk memperbaiki undang-undang tapi tetap saja akan berulang, atau ya kita semuanya bergerak untuk mendorong pemerintah membuat undang-undang yang sesuai dengan fitrah manusia, kan begitu ya? Ya, dari Islam. Hanya dari Islam, nggak mungkin dari yang lain. Nggak mungkin dari yang lain ya. Dari kapitalisme terus akan di mana-mana. Betul, karena kita alam diciptakan Allah, manusia diciptakan Allah, dan Allah sudah memberikan aturannya begitu. Betul. Ya, kalau mau benar ya ikuti aturan Allah. Mungkin begitu ya, Seth. Ya, untuk diskusi kita hari ini, terima kasih para narasumber. Ya, Sobat Muslim, alhamdulillah kita telah mendiskusikan satu tema yang sangat penting ya kita alami hari ini, bencana yang luar biasa besarnya, dan itu akibat dari keserakahan manusia. Oleh karena itu tentu ini menjadi momen yang sangat penting bagi terutama para pemimpin ya, agar mereka bagaimana dalam kepemimpinannya itu kembali kepada aturan yang telah Allah turunkan agar kehidupan ini menjadi
baik ya, kehidupan ini menjadi sejahtera dan ini menjadi keberkahan untuk kita insya Allah dunia hingga akhirat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.